Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru. Di sini sedikit akan saya jelaskan beberapa fitur classroom ya. Jadi kemarin kan kita sudah memberikan materi, terus kemudian kemarin sudah saya minta pertanyaan kepada siswa, sehingga kemudian kan kita sudah mengetahui ya apa ya hasil dari kerjaan kita gitu ya, atau tugas siswa kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana cara kita menilai gitu ya. Nah, sedikit nanti kita akan bahas tentang fitur classroom yang sudah ada. Di situ ada materi, kemudian pertanyaan, kemudian tugas kuis, tugas baik itu, kemudian sampai tahap mengecek tugas yang diberikan oleh siswa ya. Kemudian di situ ada ditugaskan, diserahkan, dinilai, diberikan. Mungkin kalau masih bingung nanti akan saya jelaskan. Kemudian cara setting classroom, jadi agar maksimal itu bagaimana gitu ya. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang materi ya. Bagaimana sih memberikan materi ya, materi kepada siswa kita? Ya, dilakukan saja di sana, masuk ke kelas, kemudian berikan tugas kelas. Setelah tugas kelas di sana lakukan klik buat ya. Kemudian klik materi ya. Materi di sini Bapak Ibu itu bisa muat sangat banyak sekali ya. Judul bisa diberikan, contoh saya sudah memberikan materi ke siswa ya. Satu, saya posting kemarin sore ya, sekitar sore. Sekarang udah ada respon dari anak, dan anak ini cepat sekali bekerjanya pun, mungkin nggak hanya siang gitu ya, malam pun mereka bekerja gitu ya. Nah, titik tekan di kegiatan daring ini, Bapak Ibu jangan menekankan waktu yang terlalu pendek. Saya kira mungkin agar bisa mereka bekerja lebih maksimal juga gitu ya. Nah, ini tugas saya untuk materi saya ya. Materi saya seperti ini. Kalau saya edit waktu pembuatan seperti ini ya. Judul nanti diberikan saja. Kemudian deskripsi, silahkan diberikan penjabaran deskripsi dari judul tersebut ya. Kemudian topik kalau bisa diberikan atau dibuat ya. Ini saya berikan topiknya perkenalan ya. Terus kemudian tujuannya untuk siapa? Untuk seluruh kelas. Ini nanti bisa langsung seluruh kelas yang saya ampu akan saya klik semua. Nah, kelas-kelasnya dicentangin aja semuanya ya. Ini disimpan, nanti langsung kita lakukan. Di sini udah otomatis ini ya apa diberikan kepada seluruh siswa. Nah, ini contoh kalau saya ulang kembali materi saya, pembuatan materi saya seperti ini, agar bisa diberikan seluruh siswa gitu ya. Ini anggap saja ini tugasnya ya. Saya buat kemudian bikin materi. Ya, materinya saya copy paste sini. Nah, oke. Kemudian disinilah kelas yang akan bisa tujukan untuk seluruh kelas bersamaan tadi yang seperti yang saya bilang. Jadi, oh ya, kelas 11 seluruh saya pengen mengampu, ya udah tinggal centang aja itu. Selesai. Materi itu akan diberikan kepada mereka semuanya ya. Kemudian di sini ada topik. Nah, dibuat saja di situ topiknya apa. Jadi ada kata kunci satu yang nanti akan bisa diberikan di poin pertanyaan, di poin tugas. Nah, ini nanti hubungannya dengan di sana. Jadi silahkan dibuat saja topiknya apa. Kalau mungkin menyangkut kompetensi dasar satu tentang kemampuan apa ya, silahkan dibikin saja. Topik ini kalau bisa yang sederhana atau simple, jadi nanti bisa langsung kita ketahui gitu ya, atau bisa dengan simbol kode pun bisa gitu. Oke, itu tadi caranya. Kemudian kalau pengen melampirkan gambar, Bapak Ibu bisa melampirkan di sini. Untuk saya kemarin saya sampaikan
saya lampirkan foto saya ya. Sementara untuk fitur-fitur ini nanti dulu akan kita pelajari mungkin di hari Rabu apa Kamis ya, agar nanti bisa maksimal dalam pembelajaran kita. Kemudian buat ya, ini juga pun banyak banget fitur yang sebenarnya luar biasa ini. Saya anggap fitur yang luar biasa seperti kemarin Bapak Ibu menginput kode Classroom itu kan pakai spreadsheet ini, punya si Excel. Excelnya Google gitu ya, versinya Google. Dan itu bisa dikerjakan online bersama. Nah, sama nanti kita akan bahas ke sini. Cuma ini ada beberapa teknis yang harus diketahui dahulu gitu ya. Oke, setelah selesai membuat materi dan sebagainya diposting. Ini kan keuntungannya kita langsung bisa semua kelas saja bisa. Satu materi untuk 1 minggu kita berikan sekali. Udah selesai jadi ya. Klik posting ya. Oke. Setelah materi, kemudian kemarin saya bikin pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaan yang saya berikan. Nah, ini topiknya. Topik perkenalan sudah masuk ya. Topik tadi gitu ya. Kemudian saya mau bahas kembali tentang tugas yang saya berikan. Tugasnya nanti dari fitur pertanyaan ya. Nah, di sini tugasnya itu saya meminta siswa untuk mengenalkan diri masing-masing ya, kemudian melampirkan foto terbaru di-upload di menu lampiran. Nah, ini yang tugas yang saya berikan kepada siswa. Nah, kalau bisa dalam waktu memberikan tugas ini berikan tenggang waktu ya. Jadi seperti ini saya contohkan ya di pertanyaan ya. Setelah kita memberikan pertanyaan, petunjuk opsional dari pertanyaan kita ya nanti diberikan dengan jelas. Laporan tugas itu dalam bentuk ketikan atau mau dalam bentuk foto ya, itu tolong dijelaskan dengan detail sehingga siswa itu nggak bertanya kembali ya. Oke, kemudian ini untuk kelas siapa saja gitu, untuk kelas mana saja gitu ya, tinggal centang kembali sama seperti tadi. Kemudian untuk semua siswa ya di sini ya, tetap nanti poinnya berapa, anggap saja 100 setiap kali kegiatan. Kalau memang dia sempurna ya nanti poin maksimalnya 100 gitu ya. Kemudian tenggat ini atau batasan waktu nanti diatur kembali di sini, katakan tanggal berapa, oh sampai seminggu ke depan gitu ya. Ya sudah diatur kembali ya, sampai tanggal 20 Juli katakan itu. Kemudian waktunya sampai jam berapa? Oh ya sampai 23.59 atau jam 24 malam ya gitu ya. Kemudian opsi ini dihapus saja. Ini kan jawaban kita, jawaban anak-anak itu kan bisa dibalas oleh siswa lain. Itu kalau butuh fitur itu ya diaktifkan saja. Kalau memang tidak butuh ya nggak usah. Kalau kemudian fitur siswa dapat mengedit jadwalan ya. Kalau memang diperbolehkan sifatnya hanya untuk apa ya, pengetahuan yang lebih baik ya digunakan saja, ini bisa ya. Nah, kemudian setelah tugas dan pertanyaan ya, materi dan pertanyaan perkenalan ya sudah kita lontarkan di sini, sudah saya lontarkan seperti apa sih hasilnya gitu ya. Nah, di sini dari topik perkenalan saya akan bahas. Nah, dari perkenalan seperti ini. Ini materinya ya. Kalau kita klik topik, tadi kan saya membuat topik ya. Topiknya tentang perkenalan. Ya, jadi setiap kali kita membuat lebih enak kita bikin aja topiknya atau nanti dibikin per subtopik ya. Yang pertama tadi kan materi perkenalan ya. Kemudian saya lanjut dengan pertanyaan tugas pertama. Nah, sekarang sudah ada daftar tugas. Saya kemarin memberikan seluruh tugas ke seluruh kelas yang saya ampu ya. Nah, sekarang bagaimana mengecek tugas yang diberikan oleh siswa? Jadi kita mengetahui hasil dari kerjaan siswa kita, siapa yang belum mengerjakan ya, siapa yang sudah mengerjakan, terus kemudian bagaimana cara mengoreksinya ya, kemudian bagaimana cara kita menilai ya. Saya lanjut di sini.
langsung klik saja di sana agar mudah. Di sana langsung kelihatan seluruh kelas yang kita ampu. Klik daftar tugas ya. Nah, sekarang udah terlihat di sana bahwasanya kelas-kelas saya udah begitu banyak ya, yang mulai mengerjakan, menyerahkan, kemudian saya nilai ya. Nah, saya akan buka salah satu kelas contoh yang sudah banyak ini di 12 MIA 1. Nah, ini terlihat sekali bahwasanya progres per kelas itu sudah ada ya. Kalau dinilai berarti sudah saya lakukan penilaian, kemudian diberikan. Ini siswa baru memberikan ke kita ya. Ini perlu kita olah kembali. Kemudian kalau udah diserahkan ya, sorry ya, diserahkan itu berarti siswa menyerahkan tugas. Kalau diberikan itu berarti setelah kita nilai, kita kembalikan lagi ke siswa. Ini sama saja dengan seperti itu. Nah, kita lihat di 12 MIA 1 sudah terjadi perkembangan ya dari tugas-tugas mereka. Nah, sekarang kan tampil seperti ini ya. Ini tugas yang sudah diserahkan ke kita ya. Lihat sekali. Saya akan melihat punyanya si Adha gitu katakan. Oh ya, dia sudah menjawab dari pertanyaan tugas yang saya berikan. Nah, ini saya meminta file lampiran kemarin tuh. Mereka sudah melampirkan. Kalau udah dianggap sesuai ya, ya sudah ya. Ini kalau si siswa itu sudah kita koreksi sesuai, ya sudah, berarti nggak ada masalah kan. Artinya tinggal kita nilai. Oh ya, si Adha sudah melakukan tugas dengan baik. Saya berikan nilai 100. Nilai ini nanti akan tampil di aplikasi siswa ya, sama nanti, sehingga akan muncul juga sama ya. Ini saya berikan nilai lagi untuk si Andika Smatari ini. Kemarin juga sudah membuat, cuma kurang sesuai, dia nggak melampirkan file. Nanti bisa kita koreksi di sana. Saya kasih kembali clue-nya bahwasanya dikerjakan kembali ya. Berarti ada kesalahan, dia udah tahu bahwasanya saya memberikan petunjuk opsional kan harus melampirkan tugas. Dia tidak melampirkan tugas. Nah, ini sudah terjadi penilaian. Kemarin saya nilai 50 dahulu, kemudian kalau sudah selesai saya balikan lagi, sekarang saya nilai 100. Nah, kemudian bagaimana kalau anggap saja semua siswa itu sudah melakukan pekerjaannya, ya udah tinggal centang aja si ini. Di sini kan udah terlihat ya, yang diserahkan itu kan 15 anak. Jadi 15 anak ini sudah diserahkan kembali ke anak-anak untuk dinilai, kemudian diberikan ya. Ini diberikan itu berarti baru ditugaskan kepada siswa tapi belum dikerjakan, dia belum mengerjakan ini. Siswa-siswa ini belum mengerjakan. Kemudian 5 ini dinilai. Ya, ini udah saya nilai. Ya. Ini tapi belum saya kembalikan kembali seperti Anis Al-Mukaromah gitu ya. Contoh kembali ini. Anis Al-Mukaromah. Ini statusnya yang bentar. Anis Al-Mukaromah. Nah, ini udah dinilai ya. Tinggal kita kembalikan yang ini. Oh, sorry, ini udah dinilai ya, berarti udah selesai ding ya. Udah selesai. Ini yang udah selesai. Terus ini yang baru diserahkan itu baru dinilai, baru kita olah. Terus kemudian kita kembalikan. Dan katakan ini semua udah beres semua, si Ardi Chandra udah selesai gitu ya. Apa yang menjadi poin pertanyaan saya sudah dijawab dengan sempurna. Saya jawab lagi. Ini si Aziz sudah selesai juga gitu ya. Si Berlian udah sesuai juga gitu ya. Si Deka udah selesai juga. Saya beri nilai 100 ya. Kemudian si Evi udah beres juga. Berikan nilai lagi 100 ini. Hazimi udah beres, klik 100, nilai 100 ya. Indra Wirawan udah juga,
kasih nilai ya. Kemudian si Lydia sudah juga beri nilai 100 ya, dan sebagainya ya. Ini 100 semua, udah nggak usah pusing ya, karena memang udah beres mengerjakan ya. Ingat, nilai ini nanti akan tampil, bahasanya mereka tahu apa sih yang dikerjakan oleh gurunya ya. Seperti halnya seperti hari biasa, mereka juga ini ya, kalau memang nggak dikoreksi kan juga kadang komplain gitu ya. Nah, setelah semua udah nilai, ini masih dalam bentuk draft, artinya belum belum ini ya, belum selesai. Setelah melalui tahap penilaian ya, sekarang dikembalikan ke siswa kembali, terjadilah penilaian sempurna. Kita kembalikan sekarang yang sudah dicentang ini, kita kembalikan, klik kembalikan ya. Nah, ini daftar nilai-nilainya ya. Yang ini khusus si Andika Sematari, karena ada perbaikan, dia ada kalimat sebelumnya ini ya. Ya, kemudian kita klik kembalikan, tak. Nah, atau kita kasih komentar bisa itu di situ ya. Nah, dari seluruh siswa itu. Nah, sekarang untuk penilaian itu sudah ada di sana. Untuk 12 MIA 1 sudah terjadi sekarang, sudah diberikan kepada siswa-siswa kita. Ini lihat nih, dari kelas 12 MIA 1 sekarang sudah ada penilaian ya, dan prosentasenya dari kelas itu udah ada. Contoh ini rata-rata kelas sudah hampir 100% ini ya. Ini nilai-nilainya yang ini itu belum mengumpulkan tugas. Tadinya kan mungkin nggak tahu siswa itu kemana ngapain ya. Yang jelas yang lain ini udah responnya cepat sekali, sudah menjawab dan sudah saya nilai. Dan ini nilai ini sekarang sudah sampai ke siswa. Nah, di sini nanti tabel-tabel ini akan ada terus nambah ya, dari tugas pertama, kedua, ketiga, keempat, kuis. Nah, kemudian nanti bagaimana cara merekam seluruh nilai ini, nanti ada semuanya ya. Jadi nggak usah takut nanti penilaiannya rumit dan sebagainya, enggak. Ini sangat mudah sekali ya, kalau sudah terekap di sini semua. Nanti ketahuan dengan syarat yang akan kita berikan apa saja, nanti bisa kita olah di Excel. Oke ya. Itu tadi untuk penilaian. Jadi ada ditugaskan ya. Ditugaskan itu berarti kalau ada kalimat ditugaskan seperti di sini, 12 MIA 1. Untuk ditugaskan itu berarti kita baru memberikan tugas kepada siswa dengan nama-nama tersebut ya. Kemudian poin diserahkan ya. Diserahkan itu sebenarnya siswa menyerahkan ke guru ya, tetapi belum kita koreksi, baru diserahkan saja. Kemudian proses dinilai, ini perhatikan, dinilai berarti siswa-siswa inilah yang sudah kita nilai ya. Kemudian diberikan ya. Jadi guru itu memberikan kembali kepada seluruh siswa, dan poin nilai itu sudah tampil sekarang di kita maupun di siswa. Nah, itu mungkin sedikit penyampaian saya tentang menggunakan fitur Classroom dan bagaimana cara mengecek tugas yang diberikan oleh siswa. Kemudian bagaimana cara men-setting kelas Classroom itu agar maksimal gitu ya. Nah, ini akan saya tunjukkan sekarang di kelas-kelas kita. Ini semuanya nanti disetting kembali agar salah satunya begini. Contoh, kemarin saya mendapati postingan dari siswa itu, saya ambil dari kelas yang aktif ya, 12 MIA 1. Itu ada komentar seperti ini. Itu kemarin berceceran banyak sekali, sampai puluhan. Akhirnya saya delete kembali. Saya menetapkan bahasa yang boleh posting itu hanya saya saja ya, dan saya saja.
Caranya bagaimana? Tinggal klik setting simbol gear ini ya, klik ya, kemudian atur kembali ya. Ini juga bisa juga ngatur edit deskripsi kelas kembali bagaimana ya. Itu bisa kita ulang kembali. Kemudian di sini posisi bagaimana ketentuan dari forum itu. Jadi agar mungkin lebih enak menurut saya atur saja menjadi hanya pengajar yang dapat memposting ya. Jadi hanya kita saja ya. Kemudian tugas kelas di forum ya. Kalau saya lebih suka notifikasi yang dipadatkan. Nanti seperti tadi kan daftar hadirnya per kelas nanti ya. Ini. Kemudian ini yang poin penilaian. Untuk tampilkan item yang dihapus itu yang dimaksud adalah semisal ada post kemudian kita delete itu nanti akan timbul di sana. Tapi saya nggak butuh lah ya. Maka saya nonaktifkan ya. Kemudian untuk poin penilaian itu mana sih yang mau kita hitung gitu ya. Poin total keseluruhan nanti akan di tabel penilaian tadi ya. Mana sih yang akan kita tampilkan poin totalnya apa yang lain gitu ya. Di sini ada tanpa nilai keseluruhan, kemudian ada bobot nilai berdasarkan kategori. Jadi dalam penilaian itu nanti kita bisa menghitung berdasarkan kategori. Katakan ulangan harian kita kategorikan dengan persentase sekian persen, mid sekian persen, kemudian ulangan harian bobotnya sekian persen karena materinya berat akan kita bobot sekian persen gitu ya. Oke. Terus kemudian tampilkan nilai kepada keseluruhan kepada siswa. Nah, di sini usahakan agar siswa itu tahu perkembangan dirinya itu lebih baik diaktifkan. Kalau seperti ini mati, seperti ini hidup ya. Lebih baik diaktifkan sehingga nanti tabel kolom nilai itu di siswa itu langsung muncul. Mana yang perlu diperbaiki oleh siswa itu cepat ketahuan. Atau mungkin bahwasanya siswa tersebut bermasalah ya nanti biar menghubungi guru mapel gitu ya. Itu setelah kita set simpan. Jadi beberapa hal terkait cara setting classroom kita agar maksimal, salah satunya mengatur forum hanya guru yang boleh mempost berita ya. Atur saja di sana, mengatur notifikasi pekerjaan siswa agar nanti terkumpul menjadi satu nih. Seperti ini. Kalau seluruh siswa nanti bisa muncul seluruhnya, scrollnya bisa panjang banget. Kalau saya nggak suka, saya lebih suka per kelas, baru saya klik ya, baru akan muncul di sana ya. Kemudian perhitungan nilai keseluruhan ya. Mana yang mau dihitung tadi ya, silahkan diaktifkan kembali. Ada bobotnya atau dalam kategori tertentu gitu ya, silahkan diatur kembali ya, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Kemudian tampilkan fitur nilai kepada siswa. Nah, nanti di sana silahkan atur di sana agar siswa itu mengetahui perkembangan dirinya. Ya, kemudian Bapak Ibu guru nanti silahkan bergabung ke akun sekolah atau jadikan akun sekolah, bukan jadikan ya, tambahkan akun sekolah sebagai pengajar. Nah, caranya bagaimana? Saya meminta salah satunya untuk monitoring ya. Jadi nanti di sekolah akan ada guru piket, namanya guru piket Maya juga ya. Karena kita bekerja di online, artinya kita harus punya bukti fisik dari seluruh kegiatan kita ya. Maka silahkan digabungkan ke sana. Saya meminta seluruh guru. Jadi kalau guru yang tidak mau berarti otomatis tanda tanya dong ya. Silahkan nanti diatur kembali sana di anggota ya, kemudian guru. Jadi agar diketahui oleh institusi sekolah sudah melakukan apa saja itu silahkan di sini tambahkan akun emailnya
ini SMAN 2 Kota Agung Tanggamus @gmail.com. Di sini. Ketikkan di sini ya. Nanti kalau udah muncul seperti ini, klik simbol yang ada logo kemudian emailnya ya. Klik undang. Lakukan itu semua di seluruh kelas ya. Lakukan di seluruh kelas. Kemudian Bapak Ibu, saya meminta bukti fisik dari materi yang kita berikan atau tugas atau kuis itu seluruhnya nanti silahkan dipanggil dahulu di draft.google.com ya. Di sini silahkan sharing folder yang Anda punya. Jadi ceritanya pemberkasannya itu ada di sini semua ya. draft.google.com ya. Ini pas tekan di sini enter ya. Nah, sekarang akan ada yang namanya angket sekolah. Apa bukan angket ya? Apa classroom namanya foldernya. Cari folder classroom. Kebetulan punya saya ini udah banyak sekali ya. Cari saja folder yang namanya classroom. Nah, di sini. Sebetulnya pekerjaan seluruh siswa semua udah masuk di sini. Apa yang menjadi pekerjaan siswa itu di sini semua. Kalau nggak percaya di sini lihat. Tugas pertama perkenalan. Siswa ini udah masuk di sini semua. Tugas mereka, ya. Tugas yang dilampirkan itu ada di sini. Terus kemudian apa yang mereka ketik ada di sini nih. Kalau nggak percaya, kita buka, ya. Nah, ini si Nisa belum sempurna kali ya. Kita buka lagi yang lain atau memang agak lama gitu. Nah, ini udah ada. Sekarang udah ada semua. Nah, ini nanti akan ada tag yang dikerjakan oleh siswa. Ya. Di sini semua. Ini berkas dokumennya bisa kita ambil dengan cepat ya. Bisa kita ambil dengan cepat. Semuanya akan menjadi bukti fisik. Nah, ini tolong nanti di-sharing ya dari per kelas yang udah ada ya. Ini kelasnya ya. Ini contoh nih kelas dari 12 MIA 1 tadi ya. Mana ini? Ini siswa kan udah mengerjakan nih, udah ngupload sebagainya ya. Nah, ini menjadi bukti fisik sekolah ya. Di tugas semua tugas ini yang di 12 MIA tolong di-sharing kepada akun sekolah di akun ini ya. Nah, saya copy paste lagi di sini. Dilakukan sharing ya. Jadi tinggal caranya bagaimana? Tinggal klik kanan ya. Perhatikan, klik kanan, kemudian bagikan ya. Klik bagikan. Sekali lagi saya ulangi. Caranya tinggal pilih kelas ya, folder pilih kelas, klik kanan, bagikan. Nah, sekarang kita bagikan ke akun tersebut ya. Akunnya kebetulan sudah saya ketik. Nah, ini kalau sudah selesai ngetik nanti akan muncul ya. Di sini ada SMAN 2 Kota Agung Tanggamus @gmail.com. Nah, klik ya. Kita klik beritahu sebagai apa gitu ya. Sebagai editor ya. Jangan lihat saja nanti karena di sini ada beberapa hal yang harus kita download ya. Jadi seluruh dari guru itu akan terpusat data pembelajaran mereka di akun ini. Tolong dilakukan dengan sebagai menu editor ya. Oke, klik kirim sekarang. Oke. Akun ini berarti sekarang sudah bergabung ke akun sekolah kita. Jadi inilah yang akan kita lakukan monitoring. Folder inilah yang akan kita
cek kembali ya apakah sudah melakukan atau belum. Kemudian kenapa saya minta sebagai anggota guru? Jelas di sini kita juga akan monitoring dalam mingguan kerja si guru tersebut, atau bisa dikatakan sebagai piketnya online gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang saya sampaikan. Tolong nanti untuk beberapa poin ini diatur kembali di akunnya, kemudian lakukan penggabungan akun ya. Terus kemudian sharing folder ya. Di sini ada sharing folder. Oke. Itu saja Bapak Ibu. Saya akhiri. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.